Wihara Ibu Agung Bahari bersiap menyambut Imlek 2026. Imlek merupakan tahun baru bagi masyarakat Tionghoa, menandai pergantian tahun berdasarkan kalender lunar. Tahun baru Imlek 2577 Kongsili jatuh pada 17 Februari 2026. Romo Wihara Ibu Agung Bahari Hemajayo Tio mengatakan, ada berbagai tradisi orang Tionghoa menyambut tahun baru Imlek. Pada 11 Februari mereka akan mengantar dewa-dewi ke kayangan. Setelah itu penyucian patung dewi-dewi. Pembersihan itu menggunakan air, kembang, kain bersih, dan lainnya. Biasanya juga sekali digantikan pakaiannya. Wihara Ibu Agung Bahari berlokasi di Jalan Sulawesi, Kelurahan Patunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berjarak sekitar 800 meter ke arah utara Balai Kota Makassar yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bulo, Kecamatan Ujung Pandang. Usai penyucian patung dewa-dewi, kata Romo Hemajayo, masyarakat Tionghoa akan mendatangi kelenteng atau vihara untuk menyampaikan rasa syukur. Mereka telah melewati tahun 2025 lunar. Tentunya berharap memasuki 2026 mendapatkan berkah. 印度尼西亚西江是门牌，11月43号。 由天后宫基金会主席李远达、副主席林应敏、张淑仪，今年公料楼主黄敏购、副手陈选熙、刘永生、张光武、陈安晴、林远达，全体念经团祭上满幸福，全程向大日指挥天山圣母祈求保佑印尼国泰民安，风调雨顺。 现在全体肃立，向大日指挥天上圣母请3心相礼，1心香，祝大家身体健康，阖家平安；再心香，祝大家生心有金如满堂；3心香，祝大家长命富贵，丰胸欢气。3香。 你在哪里走？就是你的富裕极限，相信啊，你在哪里走？ 大
menghadapi Imlek di kelenteng Ibu Agung ya? Mungkin seperti apa? Seperti kita ketahui, Imlek itu adalah penanggalan berdasarkan bulan. Jadi orang Tionghoa itu menggunakan dua penanggalan. Ada namanya Imlek, ada namanya Yanglek. Nah, berdasarkan bulan itu disebut tahun lunar. Nah, memasuki tahun baru untuk tahun lunar itu, nah, pada tahun ini jatuh pada Februari tanggal 17. Nah, jadi ada sebuah tradisi bagi orang Tionghoa adalah menyambut tahun baru Imlek ini. Mereka akan mengantar Dewa Dewi kembali ke kayangan. Itu dilakukan pada tahun lunar tanggal 24 bulan Desember, jatuh pada tanggal Februari tanggal 11. Mereka akan mengantar para dewa dewi kembali ke kayangan. Setelah itu mereka akan membersihkan patung-patung, meja altar. Nah, jadi sebelum diantar itu mereka akan mempersiapkan persembahan, bunga, gula-gula, buah. Kemudian selesai itu mereka lanjut untuk membersihkan semua patung-patung. Karena dewa ini sudah tinggalkan, mereka membersihkan. Jadi itu persiapan yang pertama. Pembersihan patung dewa ya Pak? Itu biasanya menggunakan alat apa Pak? Ada alat khusus mungkin Pak? Boleh pakai air, dikasih kembang, boleh juga dengan kain bersih, dibasahkan, buat gelap. Nah, biasanya juga sekalian dibersihkan bajunya atau diganti dari pakaiannya. Nah, itu biasanya di bulan lunar Desember tanggal 24 atau kalau tahun penanggalan Masehi itu jatuh pada Februari tanggal 11. Tanggal 11 ya. Setelah itu Pak, apa lagi mungkin tahapannya? Jadi nanti mereka akan di rumah-rumah ataupun datang ke wihara kelenteng untuk menyatakan rasa syukur. Mereka sudah melewati tahun 2025 ya, dan berharap memasuki tahun 2026 mereka akan memperoleh berkah. Nah, kebetulan tahun 2026 ini berdasarkan penanggalan lunar, yaitu jatuh pada sio kuda. Nah, dalam hal ini kuda ini berelemen api. Nah, jadi tentu ini menjadikan orang Tionghoa sebuah semangat. Karena kuda api itu kan sebuah petanda akan banyak aktivitas. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang bisa menggunakan momennya dengan tepat. Mereka akan memperoleh manfaat. Apakah dalam segi kedudukan, segi materi, kekayaan, rezeki, dan kehidupannya. Pak, kalau dari hiasan lampion sendiri, hiasan-hiasan untuk Imlek, nah mungkin bisa dijelaskan juga simbol-simbol dan maknanya itu seperti apa? Nah, jadi lampion itu biasanya di China itu lampion cangome. Jadi tapi ini menyambut ini mereka sudah nyalakan. Ada dua perayaan yang sangat penting di perayaan Imlek, itu selain di rumah mereka akan mengunjungi orang-orang yang lebih tua, para sesepuh ya, untuk meminta berkah. Jadi tanda berkah itu orang tua sesepuh itu akan memberikan mereka ampau atau ampomela itu berkah. Kemudian nanti pada tanggal 8 bulan itu namanya sembahyang tinggi.
sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu bahasa Mandarinnya Pai Ting Kong. Kemudian nanti tanggal 15 itu malam terakhir, yaitu disebut Cagomeng. Biasanya kalau di China itu orang membawa lampion itu sepanjang jalan. Siap. Pak, kalau di sini ada juga mungkin pertunjukan seni nantinya Pak dia. Ada. Jadi biasanya ada pertunjukan barongsai. Barongsai itu adalah simbol dari gerakan binatang yang namanya singa. Singa diangkat sebagai raja hutan yang bisa menangkal atau menjauhkan makhluk-makhluk yang tidak baik. Pak, tadi kalau yang sembayangnya itu tanggal berapa Masehi itu? Kan Tadi kalau sembayangnya itu nanti dilihat saja kalau tanggal lunar 17 tanggal lunar bulan 1 tanggal 1 itu jatuh di bulan Februari tanggal 17, tinggal tambah 7 hari. oh ya, 24 ada. Tanggal 17 tambah 7 hari 24. Tambah lagi 7 hari berarti tanggal 28 ya. Iya. Tanggal 2 mungkin 2 Maret ya. Ya, kayaknya 2 Maret. 2 Maret. Itu untuk sembayangnya ya, Pak? Ya, itu ramai sekali. Oh. Pak, kalau di sini ada berapa umatnya mungkin di kelenteng Ibu Dua? Jadi ini kita tidak bisa menghitung umatnya. Karena itu kan mereka yang punya keyakinan terhadap Taoisme, Konfusius, Buddha semua datang di sini. Tapi mereka tidak terorganisir. Beda dengan mereka ini yang baca sutra. Iya. Itu ada kurang lebih 25 orang. Itu tiap tanggal lunar, tanggal 1, 15 mereka datang. Atau ada perayaan-perayaan peringatan hari dewa. Pak, kalau yang barongsai sendiri itu tadi sekitar Barongsai itu kan sebuah pertunjukan seni Iya. yang biasa mereka pertunjukkan untuk merayakan hari-hari yang penuh berkah, seperti orang ulang tahun, orang menikah, atau seperti tahun baru memasuki tahun baru Imlek. Mereka suka undang barongsai ke rumah mereka. Iya. Karena itu pertanda keberkahan, musik yang batil, yang jahat. Itu diharapkan keberkahan datang. Pak, bisa juga dijelaskan ini terkait kegiatan yang sedang berlangsung. Ini sebenarnya apa Pak mungkin? Ini adalah mengagung-agungkan para dewa-dewi yang ada di sini. Juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada mereka yang sudah ikut berkontribusi untuk menjaga, memberikan perlindungan kepada mereka. Ini ada nama upacaranya atau apa Pak? Ini pembacaan sutra Pembacaan sutra ya. atau bahasa Mandarinnya nyencing. Nyencing. Kalau dialek Hokkien itu liangkeng. Itu maknanya itu tadi ya Pak. Mengulangi apa yang menyangkut kebenaran, mengulangi puji-pujian, menyebut nama-nama mereka. Itu kan tadi juga ada Pak, mungkin kelilingnya Pak. Itu Itu pradaksinya namanya. Jadi meletakkan objek-objek di sebelah mereka untuk mereka kitari. Jadi dalam Buddhism ada 3 cara menghormat. Yang pertama menghormat dengan berangkatkan kedua kaki. Yang kedua menghormat dengan 5 titik. Jadi mereka sembah. Yang ketiga mengelilingi objek. Itu penghormatan secara fisik. Tapi penghormatan yang sesungguhnya adalah dengan mempraktikkan ajaran mereka. Oh, berarti semua tadi yang dilakukan itu 3 semua ya Pak secara keseluruhan. Tadi mulai dari sembahyang kemudian duduk ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.